Saya kira semua budaya itu tidak ada yang sulit ya kalau dikatakan asli. Karena bangsa kita itu sejak prasejarah itu kan sudah banyak yang bermigrasi ke Kepulauan Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Selamat datang di channel ENE, Sinau Bareng, Pinter Bareng. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan sebuah pengetahuan tradisional masyarakat yang sudah diakui oleh Indonesia, bahkan diakui oleh UNESCO pada tahun 2009. Apa itu? Terkait dengan sebuah pengetahuan masyarakat yang saat ini masih berkembang di masyarakat, yaitu batik. Dan pada kesempatan siang hari ini, kami kedatangan seorang tamu, kolega saya, sahabat saya yang telah berkecimpung cukup intens terkait dengan perbadikan dan perkembangan batik, tidak hanya di lokalitas tetapi juga mengamati perkembangan batik secara nasional. Kemudian kita sapa sahabat saya dan tamu saya yang luar biasa ini. Selamat siang Bu Maji. Selamat siang, Pak Alam. Ini adalah Dr. Siti Majia, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Gimana kabarnya Bu Maji? Alhamdulillah. Ya. Kalau kita lihat Ibu ini beberapa tahun terakhir itu melakukan kajian riset terkait dengan batik di beberapa daerah ya. Tentu kalau kita lihat batik itu saat ini menjadi sebuah identitas masyarakat, bahkan identitas di beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Munculnya batik itu menurut pandangan dari Bu Maji, apakah merupakan sebuah produk lokal yang asli ya, yang asli Indonesia atau impor dari negara lain dari aspek historis yang Ibu pernah lakukan kajian? Ya, terima kasih Pak Alam ya atas sanjungannya kepada saya. Saya masih harus banyak belajar sebetulnya, terutama tentang batik. Semakin dipelajari ternyata semakin harus banyak belajar lagi. Ya, kalau tentang keaslian apakah batik itu produk bangsa kita, saya kira semua budaya itu tidak ada yang sulit ya kalau dikatakan asli. Karena bangsa kita itu sejak prasejarah itu kan sudah banyak yang bermigrasi ke Kepulauan Nusantara ya. Ada Austronesia, kemudian ada misalnya ada India yang masuk juga. Kemudian ada bangsa Arab dan masih ada banyak lagi, ada orang-orang Eropa juga. Nah, dari semua itu, bangsa-bangsa itu mereka membawa budaya masing-masing dan akhirnya dari berbagai budaya itu banyak yang kemudian mewarnai budaya kita, termasuk di dalamnya adalah batik itu sendiri. Sebetulnya kalau ada salah satu buku yang saya baca itu batik itu sudah dikenal oleh bangsa Han di Cina itu bukan bangsa Han, dinasti Han. Jadi sekitar abad 2 itu dengan istilah kain cetak biru. Nah itu cara mencetaknya itu dengan menggunakan malam.
Jadi kemungkinan memang dulu batik itu sudah ada di negeri Cina, dan di tempat kita juga melalui penelitian saya juga ragu-ragu karena memang kita itu kan bukan bangsa penulis ya. Jadi informasi itu biasanya kita dapatkan jauh hari setelah kebiasaan itu berlangsung. Jadi kalau menurut naskah kesusastraan atau di dalam prasasti itu ya abad 10 itu kira-kira ada istilah yang serupa dengan atau sinonim batik, yaitu tinulis, yang artinya ditulis, dan di situ yang dituliskan bukan huruf atau bukan cerita, tetapi gambar maksudnya. Jadi kemungkinan di situ yang dimaksud dengan tinulis itu adalah menggambar di atas kain yang kemudian pada saat sekarang disebut dengan batik. Nah, kalau demikian awal memang batik itu dituangkan di dalam kain seperti itu. Lalu kemudian kita lihat juga di peninggalan relief-relief juga ada batik. Bedanya apa? Batik yang dituangkan di kain dan yang ada di gambar relief-relief candi itu. Sebetulnya yang namanya batik itu adalah teknik membuat motif pada kain dengan menggunakan lilin malam sebagai penghalang warna. Ya, jadi dari lilin malam yang ditorehkan itu kemudian muncul motif yang sesuai dengan bentuk lilin malamnya itu. Ya, nah kalau pada relief itu, jadi kita di sini bukan relief, jadi di dinding candi ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa candi itu adalah bangunan suci. Nah dari salah satu bacaan saya, dan saya kemudian juga baru bisa paham ya, padahal sudah setua ini tetapi baru paham bahwa candi itu adalah personifikasi dari rumah dewa. Sehingga di dalam rumah dewa itu harus penuh dengan kemewahan. Nah, salah satu cara membuat rumah dewa itu mewah adalah digambarkan dengan hiasan-hiasan pada dinding candinya itu seperti hiasan yang populer pada waktu itu. Jadi misalnya ada salah satu candi di Khmer ya, di Champa itu yang hiasannya bulatan-bulatan, dan oleh si penulis artikel itu disebut sebagai medalion. Ada berbagai jenis bentuk medalion. Salah satunya yang kalau di Indonesia atau di Jawa itu dikenal dengan motif kawung. Nah, ternyata motif-motif lingkaran-lingkaran yang disebut medalion tadi itu di Jawa juga banyak di sekitar abad-abad 9 ya. Jadi misalnya di Candi Prambanan, kemudian di Candi Gedong Songo, itu hiasan bunder-bunder seperti itu ada banyak. Jadi kemungkinan memang motif itu memang mungkin booming ya pada waktu itu, dan sebetulnya itu adalah personifikasi dari motif kain mewah yang diperdagangkan pada waktu itu. Di sini kalau perdagangan kain itu kita bisa melihat ada dua tempat utama ya. Yang pertama berasal dari Cina, itu adalah kain sutra. Kemudian kalau dari India itu adalah kain katun. Jadi itu khasnya itu. Kalau Cina itu sutra, kalau India itu tenun katun. Dan masing-masing memiliki motif khas yang berbeda. Ya. Jadi ketika nenek moyang kita atau pendahulu kita sudah membuat sebuah batik itu sebenarnya sudah dituangkan di dalam sebuah media yang namanya kain, yang dahulu itu berasal dari Cina dan dari India. Dan kita dari paparan Bu Maji tadi kan abad ke-9 ke-10 sudah ada tradisi itu ya, tradisi membatik, meskipun batik itu tidak berasal dari Indonesia kan gitu, tetapi kemudian pada abad ke-9 ke-10 itu menjadi tradisi masyarakat dalam kegiatan membatik. Ya, kemungkinan seperti itu karena begini. Jadi kalau di dalam candi ya, pada dinding candi itu, misalnya tadi saya sampaikan, misalnya abad 9, 10,
di candi-candi di Jawa Tengah, itu pada dinding candinya sudah ada motif-motif semacam itu. Tetapi pada arca itu masih sangat sedikit. Ada, tapi beberapa saja. Dan kemudian kalau di dalam arca, jadi arca yang mengenakan kain bermotif, itu boomingnya nanti pada sekitar abad 12, pada masa Singosari dan seterusnya, itu banyak motif kawung yang misalnya yang digunakan oleh Drawapala di Candi Penataran, kemudian juga yang sangat terkenal itu adalah motif kawung yang dikenakan oleh Raden Wijaya ya di apa ya itu Candi Rimbi di Blitar. Itu bagus sekali dan dikatakan oleh Raufar, salah satu peneliti Belanda, yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu motif yang bagus yang kemungkinan menggunakan canting bercerah dua. Nah, jadi di sini kuncinya adalah pada penggunaan canting. Di sini saya belum bisa menemukan, Pak Alam. Jadi canting itu pada abad 9, pada salah satu, ada 2 prasasti yang menyebut canting, tapi itu adalah nama orang. Jadi pengendangnya itu namanya si Canting. Nah, di sini saya belum bisa menggunakan, jadi harus menggunakan ilmu bantu pakai ilmu bahasa, dan saya belum bisa menggunakan itu, Pak. Jadi kalau tentang peleburan logam, kemudian pembuatan alat-alat dari logam, abad itu sudah bisa. Tetapi apakah alat yang namanya canting itu berasal dari orang yang namanya canting? Nah, itu yang di sini yang perlu kita perlu cari itu seperti itu. Ya, kalau kita lihat sekarang itu kan sudah abad 21. Ya. Perkembangan dari abad ke-9, ke-10 itu saya pandang ada banyak perubahan-perubahan besar terkait dengan teknik, terkait dengan motif batik ya. Yang menarik adalah kalau kita amati saat ini banyak daerah-daerah yang mulai mengembangkan batik dan menganggap motif-motifnya itu adalah motif lokalitas, padahal sebenarnya adalah bagian dari akulturasi. Jadi bagaimana kira-kira identitas batik lokal ini menurut Bu Mazi itu masih relevan ya ketika kita memandang batik adalah sebuah produk universal yang ada di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu. Oh, terkait motif ya? Ya, jadi di sini ada satu hal yang harus kita pahami, Pak Alam. Yang pertama, dulu batik itu motifnya itu diciptakan, jadi tidak dengan begitu saja, tidak seperti zaman sekarang. Semua sekarang bisa menjadi motif seperti baju saya ini kan manggar. Perso ya, manggar itu bunga kelapa, jadi lokal banget ya. Dan ini tidak ada stilirasinya sama sekali ini ya. Jadi kalau zaman dulu membuat motif itu di situ selalu ada makna filosofisnya ya. Kemudian juga di situ mengungkapkan biasanya doa. Jadi semacam doa gitu. Mungkin kita bisa flashback ke belakang pada zaman prasejarah. Kita bisa di sana dulu sudah ada lukisan dinding gua. Nah, di situ sebetulnya mereka melukiskan bukan seperti anak-anak sekarang yang melukis di kertas yang itu adalah kesukaan mereka, tapi itu adalah bagian dari ritual. Jadi dulu juga seperti itu. Jadi dulu motif itu sakral, ya. Jadi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin kita bisa menggunakan untuk apapun, ya. Tapi dulu seperti itu. Jadi itu yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, kemudian kenapa sekarang banyak daerah yang istilahnya mengangkat motif lokal masing-masing. Nah, ini saya kira untuk identitas ya. Jadi sekarang juga setiap daerah itu kan diminta untuk menggali identitas diri. Nah, itu antara lain kemudian dituangkan dalam bentuk motif itu. Sehingga antara daerah satu dengan daerah yang lain itu bisa ada beberapa perbedaan. Mungkin juga ada persamaan yang mungkin sebetulnya berangkat dari kisah atau legenda setempat. Nah, tapi kemudian bisa menjadi berbeda di tempat yang lain. Saya kira seperti itu, Pak Lam. Ya.
akhir-akhir ini kalau kita amati kan ada perdebatan. Batik itu mengapa sekarang dipakai sebagai baju? Padahal dulu merupakan sebuah kain atau belebet ya atau jarik bagi ibu-ibu. Kemudian kalau kita lihat gambar-gambar yang ada dipakai oleh para bangsawan juga demikian. Bagaimana metamorfosis atau perubahan ya batik sebagai sebuah produk kebudayaan itu dari awalnya hanya berupa kain yang dipakai oleh ibu-ibu menjadi jarit dan dipakai oleh bapak-bapak sebagai belebet, itu kemudian berubah menjadi baju dan kita familiar, bahkan sekarang hilang, bahkan jarang yang memakai secara umum memakai batik itu untuk belebet atau untuk jari. Sekarang malah banyak dipakai untuk baju-baju. Ya, bagaimana itu perubahan yang terjadi? Terima kasih Pak Alam. Ya, kalau kita melongok ke belakang ya, dulu itu kita itu pakaiannya itu cuma pusar ke bawah. Jadi ke atas ini mohon maaf nggak pakai baju. Ya, jadi telanjang dada. Perempuan sama. Dulu seperti itu. Dulu itu yang memakai baju atas atau disebut juga waju atau kalambi itu hanya para pendeta atau bangsawan itu menggunakan selendang untuk menutupi dada. Ya, kemungkinan karena Islam kemudian kita memakai baju atasan. Jadi seperti itu. Dan dulu memang tadi kain-kain itu yang motifnya bisa ada yang dari batik atau mungkin dari tenun, ya itu memang digunakan untuk jarit saja untuk perempuan dan laki-laki untuk bebet itu ya. Nah, jadi di sini dulu memang seperti itu dan kemudian di atasnya mungkin ditambahi dengan kebaya atau yang lain ya semacam itu. Nah, di sini kemudian ketika Indonesia merdeka itu Pak Karno pada tahun 50-an itu mencoba membuat batik Indonesia. Jadi batik itu tidak hanya lokalitas misalnya Pekalongan, Jogja, Solo dan seterusnya, tapi bagaimana cara membuat batik Indonesia dengan mengkombinasikan beberapa motif klasik dengan motif lokal dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga ada Pak Ali Sadikin yang sama juga mencoba menggerakkan tumbuhnya batik Indonesia itu. Juga ada salah satu seniman dari Surakarta, mohon maaf saya lupa namanya, itu juga seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kita juga perlu berterima kasih kepada para desainer. Yang saya ingat itu ada Pak Iwan Tirta yang dulu juga beliau sebagai desainer juga membuat batik-batik yang bisa digunakan untuk pakaian. Jadi pada mulanya dulu ketika batik menjadi pakaian bukan menjadi bawahan ya, dipakai untuk blus dan mungkin setelan begitu, rock and blues begitu, atau untuk kemeja itu untuk jagong. Kalau zaman dulu, waktu saya kuliah tahun 90-an itu kalau pakai batik mesti ditanya jagong neng di gitu ya. Nah, tetapi kemudian memang pada pergeserannya batik itu kemudian ternyata tidak hanya digunakan untuk pakaian tapi juga untuk perlengkapan rumah tangga. Ada yang untuk spray, untuk taplak meja, kemudian ada termasuk kebutuhan yang lain, misalnya ada selendang, ada sarung, itu sebenarnya sudah lama sebetulnya ya. Tetapi perkembangan untuk keperluan rumah tangga ini termasuk juga baru, dan kemudian saya kira setelah tahun 2006 itu booming sekali dan batik ya masing-masing daerah mencoba membuat batik dan endingnya tadi tahun 2009 ditetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda. Kayaknya di situ kemudian booming menjadi kita sering menggunakan batik sebagai baju ya. Bahkan saya pernah jarik itu saya jahitkan menjadi baju, diketawain teman-teman dulu, tapi ya nggak apa-apa, nyaman-nyaman saja. Saya kira seperti itu. Ya, jadi kalau melihat yang terjadi terkait dengan perkembangan batik itu menunjukkan bahwa ternyata batik itu juga memberikan perubahan besar terhadap gaya hidup masyarakat.
kalau kita amati di dalam konteks historis itu batik kan bagian dari eksistensi diri yang menyatakan terkait dengan stratifikasi sosial. Kalau pada masa lalu seperti itu, kemudian saat ini kesannya itu kan batik menjadi umum, ada penurunan kelas ya. Batik itu ya, penurunan kelas, tapi penurunan kelas ini positif karena kan justru mempopulerkan batik ya. Bagaimana stratifikasi sosial di orang yang memakai batik dengan motif-motif tertentu pada masa lalu dan dalam konteks saat ini? Ya, jadi kalau tentang stratifikasi sosial berdasarkan motif, itu saya kira dulu sudah menjadi peraturan tak tertulis. Ya, jadi misalnya di dalam prasasti, prasasti tentang penetapan sima atau kalau zaman sekarang daerah sima itu sebagai daerah otonom ya. Itu para pejabat yang datang menyaksikan upacara itu antara lain mendapat hadiah kain. Dan kain itu bermacam-macam. Jadi sesuai dengan hierarki para pejabat itu ya. Jadi semakin tinggi jabatannya maka kainnya semakin istimewa. Dari mana kita tahu keistimewaan itu? Karena di sini antara lain misalnya disebutkan nama kainnya, tetapi kainnya tidak diberikan dalam bentuk kain, tetapi dalam bentuk mata uang emas setara sekian, misalnya seberat sekian. Dan nanti juga biasanya untuk pejabat rendahan itu hanya kain polos saja, jadi tidak batik lagi ya. Nah seperti itu. Nah kemudian pada masa Mataram Islam ya, itu ada istilahnya semacam peraturan juga tentang penggunaan batik ini, motif batik terutama. Ada bukunya saya lupa. Jadi di situ disebutkan misalnya raja itu misalnya kalau tadi misalnya kawung harus gedenya seberapa dan seterusnya. Jadi ada ukuran-ukurannya. Nanti raja itu tidak boleh sama dengan yang lain. Kemudian permaisuri, kemudian selir misalnya seperti itu beda lagi. Nanti adik raja beda lagi dan seterusnya. Angger awisan itu namanya ya. Jadi ada peraturan-peraturan. Dulu juga menjadi pertanyaan saya, kenapa para bupati harus memakai baju kain lereng? Nah itu ternyata juga itu lerengnya berapa senti itu juga ada aturannya. Itu zaman dulu. Jadi zaman dulu seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu tahun 2020 kebetulan saya diundang oleh Keraton Yogyakarta untuk ada acara ulang tahun Jumenengan Raja ya. Di situ sempat juga Sri Sultan ngendikan begitu bahwa beliau memiliki salah satu pembatik ya yang kalau itu untuk batik untuk Sultan beliau nggak berani membuatkan untuk orang lain, dibayar berapapun nggak mau, karena di sini orang Jawa itu masih ada istilah takut kualat ya. Apa istilahnya kalau pakai bahasa Indonesia ya, kualat itu apa ya? Takut kena tuah mungkin semacam itu. Nah itu yang secara tradisional ya, saya kira seperti itu. Nah kalau yang modern saya kira tingkatan atau status sosial itu dari batik bisa kita lihat dari misalnya batik tulis ya. Batik tulis itu kan mahal. Jadi dari kerumitan, kemudian kerumitan motif, banyaknya warna yang digunakan, kemudian juga dari kain yang bagus itu, nah itulah yang kemudian yang menyebabkan ada stratifikasi itu. Misalnya dari sutera kan beda dengan yang katun juga ada misalnya yang halus yang seperti apa, jadi seperti itu saya kira. Jadi termasuk bagaimana misalnya batik yang sangat penuh tentu harganya sangat berbeda dengan yang saya pakai ini ya, saya kira seperti itu Pak Lang. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak motif itu ternyata kan sekarang perkembangannya sangat besar, dan sebenarnya kita juga punya motif-motif Nusantara atau motif-motif lokal. Namun demikian karena kita dulu pernah mendapatkan pengaruh kebudayaan dari India, kemudian dari Cina, dari Jepang, dari Belanda, bagaimana kemudian batik itu juga diwarnai oleh pengaruh-pengaruh kebudayaan asing yang kemudian ada juga
motif-motif lokal yang bertahan atau kemudian dimodifikasi yang sampai saat ini juga masih dapat kita lihat dan kita kembangkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada satu buku yang sangat menarik dari Pak Santoso Dullah. Beliau dari Batik Danar Hadi ya. Jadi beliau selain membatik juga koleksinya luar biasa dan membukukan koleksinya itu. Dan dari koleksi Pak Santoso Dullah itu kita bisa melihat perjalanan sejarah batik ya. Jadi ada yang batik klasik misalnya seperti itu. Kemudian juga ada pengaruh dari India. Nah, menariknya pengaruh dari India ini di sini ini terkait dengan penelitian kami yang terbaru tentang batik jelamprang ya. Nah, ini ternyata berkembangnya justru pada abad 18. Nah, yang dipicu oleh apa istilahnya? Adanya monopoli perdagangan oleh Belanda yang di situ kemudian para pedagang dari India itu tidak boleh diperkenankan masuk membawa kain ya. Jadi seperti itu. Nah, dari situ kemudian para saudagar itu kemudian justru mendapat inovasi untuk kemudian membuat kain teks yang motifnya serupa dengan motif di India itu yang dulu disebut dengan motif patola, yang kemudian kalau di Pekalongan itu berkembang menjadi motif jelamprang. Kalau di Yogyakarta motif nitik. Sebetulnya sama, serupa ya, motif-motif geometris begitu, tetapi kalau di Pekalongan itu warna-warni, kalau di Jogja itu khas Jogja, jadi cuma coklat atau soga, kemudian putih, seperti itu, hitam, jadi hanya warna itu saja, nggak ada warna lain, saya kira seperti itu. Nah, kemudian batik Belanda itu juga mewarnai perbatikan atau motif batik kita yang sangat terkenal adalah motif buketan. Nah, ini biasanya kemudian banyak yang motif itu dimix semacam itu ya, termasuk Raden Ajeng Kartini kan karena hubungannya yang luas, tidak hanya dengan bangsa pribumi tetapi juga termasuk dengan bangsa Belanda. Beliau juga sempat membatik buket tetapi dengan warna lokal. Jadi tidak warna-warni, tetapi coklat. Kemudian latarnya itu menggunakan latar galaran. Galaran, tahu Pak Alam? Tahu galar nggak? Apa itu? Galar itu dulu kalau untuk tidur itu menggunakan ini Pak, bambu yang bukan tikar, bambu yang istilahnya digeprek gitu, jadi garis-garis begitu. Zaman saya kecil dulu masih ada. Sekarang saya kira udah nggak ada itu galar. Ya, jadi sangat menarik. Jadi dari satu selembar kain ya, itu kita bisa melihat juga kadang-kadang ada percampuran budaya semacam itu. Kemudian kalau batik dari Jepang itu karena di situ yang menarik, kalau yang disebut dengan batik Jawa Hokokai itu satu lembar kain itu dengan dua motif yang berbeda, istilahnya disebut pagi sore. Nah, ini juga ada latar belakang sejarahnya. Jadi dulu pada ketika itu kain itu mahal sekali. Jadi untuk mengatasi barang semua yang mahal tetapi pengen tetap bergaya, mungkin semacam itu ya. Jadi satu kain itu ada dua motif yang berbeda. Misalnya kalau pagi pakai yang motif yang cerah, nanti yang kalau sore yang agak gelap. Jadi dalam satu kain seperti itu batik Jawa Hokokai. Kemudian kalau batik Cina juga ada. Batik Cina itu lebih mengadopsi seperti batik Belanda, tetapi juga banyak bunga-bungaan yang muncul di situ dan sangat halus. Salah satu pusat perbatikan di batik Cina masih ada di Pekalongan di Kedung Wuni yang sampai sekarang masih ada. Apalagi Pak? Saya kira itu gitu. Ya, kemudian motif itu, kemudian ada yang di mixer. Sekarang ini menjadi motif yang kombinasi dari pengaruh-pengaruh yang ada. Terlihat dari produk apa itu sekarang? Kalau Bu Maji amati? Saya kira ada banyak ya. Jadi terutama kalau selendang ya, kebetulan saya baru saja punya cucu, jadi kemarin ada beberapa yang ngirim selendang. Jadi di selendang itu biasanya ada motif-motif
buketan begitu. Tapi kita bisa melihat buketan yang dibuat oleh pembatik Cina dan India itu beda. Belanda ya, Belanda itu beda. Jadi kalau yang Cina itu lebih halus saya kira. Jadi bunganya itu lebih bagaimana ya? Saya tidak membawa gambar. Jadi tidak bisa menggambarkan dengan baik. Saya kira seperti itu. Dan juga motif-motif Cina itu bisa juga dilihat pada motif-motif banji yang itu sebetulnya sudah ada sejak zaman prasejarah dulu. Jadi untuk motif kan kita itu ada dua jenis ya. Ada motif geometris dan non geometris. Jadi intinya hanya dua itu kan. Nah itu nanti kalau di situ yang motif geometris itu antara lain bisa kita lihat pada motif Cina itu ada banji dan seterusnya, spiral dan seterusnya seperti itu. Ya, motif atau kemudian kita di dalam melakukan aktivitas membatik kan tentu menggunakan pewarnaan. Kalau pada masa lalu kebanyakan kan pewarnaannya sintetis ya, pewarnaannya alami ya, pewarnaan alam. Itu biasanya diambil dari apa saja, sehingga apakah seluruh yang ada di depannya pengrajin mungkin tumbuh-tumbuhan itu bisa digunakan untuk menjadi pewarnaan alami itu. Kita tarik ke belakang lagi ya Pak. Kalau kita lihat di prasasti, saya juga dulu heran kenapa warna itu hanya hitam, biru sama merah. Tetapi di sini kita harus hati-hati ya. Orang Jawa itu, mohon maaf, sering tidak jujur. Jadi merahnya Jawa itu tidak seperti merah yang kita bayangkan pada saat sekarang. Coba gula merah itu gula apa Pak? Gula Jawa. Warnanya apa Pak? Ya coklat ya. Ya coklat ya. Nah itu, kenapa dibilang merah? Jadi merahnya juga macam-macam. Ternyata merah yang macam-macam itu ada yang coklat, kemudian juga ada yang memang benar-benar merah. Jadi seperti itu. Jadi makanya dulu saya juga heran kenapa harus merah macam-macam. Ternyata seperti itu. Nah, itu pada sekitar abad 9 sampai 10. Abad 11 muncul warna hijau, kuning. Jadi saya kira warna itu juga berkembang dan ternyata perkembangannya ini juga ada hubungannya dengan perdagangan antara orang India dan Cina. Jadi mereka dari tempatnya masing-masing itu membawa pewarna yang lain. Jadi ternyata mereka para pedagang Cina dan India itu selain berdagang membawa yang sudah jadi, mereka juga membawa barang yang belum jadi yang kemudian mereka apa istilahnya? Mereka buat selama menunggu angin yang bisa bertiup ke negara masing-masing. Ya, ini ada salah satu artikel yang dibuat oleh Jan Wisman Christie yang dikatakan pada abad 10 sampai 13 itu ada ledakan perdagangan tekstil. Yang di sini kemudian antara lain tadi ada pewarna-warna yang dibawa oleh orang India atau dari Cina. Nah, bagaimana dengan bangsa kita? Nah, ternyata kalau pada saat sekarang ya semua bisa digunakan warna alam itu. Kalau zaman dulu juga mereka tadi jadi ada kenapa hitam? Saya juga dulu bingung kenapa bisa hitam. Nah itu ternyata itu kan dari indigo ya, indigo yang kemudian diberi penguatnya itu yang membuat dia menjadi hitam. Jadi kita ternyata untuk masalah teknologi ini kita sudah luar biasa sekali. Ada banyak bahan yang digunakan untuk fiksasi itu ya, untuk mengunci warna. Ada gula merah tadi, kemudian ada garam, ada abu. Jadi hampir semua itu bisa digunakan untuk pewarnaan Pak Lam. Nah, kemudian pada saat sekarang juga kalau berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan ya, itu kan semua bisa dipakai untuk pewarnaan ya. Hanya di sini kuncinya adalah fiksasinya itu yang tepat apa? Karena ketika fiksasi itu tidak tepat, maka kemudian setelah dicuci ya hilang warnanya. Jadi harus ada pengunci warnanya itu. Dan nenek moyang kita luar biasa sekali. Si Rover itu menuliskan bahwa ada lebih dari 52 warna. Itu pada tahun 1900-an ya. Sudah ada berapa tadi pewarnaan? Sekitar 52. 52 iya. warna. Jadi
luar biasa sekali. Jadi itu ada gradasi warna, misalnya merah jambu sampai kemudian merah tua, ada ungu dan seterusnya itu, gitu. Jadi menarik sekali artinya terkait dengan pewarnaan ini. Hanya kalau kita lihat, kesan saya itu ada politik pewarnaan, kan gitu ya. Karena dulu kita itu kan sudah familiar terkait dengan pewarnaan alami. Kemudian ternyata pada abad ke-20 lah ya, 20 awal hingga pertengahan itu ada upaya yang sungguh-sungguh dari orang-orang asing, dalam hal ini mungkin orang-orang Eropa, yang kemudian mengenalkan pewarnaan sintetis atau pewarnaan kimia, kan seperti itu. Kemudian saat ini itu kembali lagi, kita dipaksa lagi supaya menggunakan pewarnaan alami, karena pewarnaan alami itu jauh lebih sehat, ya, jauh lebih aman. Kesannya adalah awalnya kita itu sudah mapan, established di pewarnaan alami, kemudian diintervensi menggunakan pewarnaan sintetis, kemudian sekarang dipaksa lagi untuk menggunakan pewarnaan alami. Ini bagaimana kalau menurut Bu Mazi ini? Iya. Jadi ya sebetulnya sepertinya kita tuh dibuat pingpong ya. Memang sebaiknya kita itu harus kekeh begitu ya. Tetapi kalau memang pasarnya harus seperti itu bagaimana ya? Nah, kalau pada saat sekarang saya kira memang untuk pewarnaan alam itu lebih lama, prosesnya lebih lama. Jadi misalnya kemarin Bu Yanti, Bu Yanti siapa itu? Bu Dewi ya, Bu Dewi dari Jepara itu harus 30 kali celup baru kemudian warnanya jadi. Ya kalau cuma 5 kali itu masih terlalu belum jadilah. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau 30 kali celup itu kan sehari itu berapa kali celupnya, kan harus agak kering dulu kemudian dicelup lagi. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi saya kira itu, jadi kita mungkin sekarang memang diminta untuk selalu instan ya. Jadi termasuk kenapa harus memakai pewarna kimia ya. Jadi warnanya juga mungkin lebih mudah dibuat ya, misalnya harus menyala atau dibuat yang soft misalnya seperti itu. Nah, kalau memakai warna alam itu tadi harus, kalau mau yang kuat ya harus berkali-kali dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya kira itu, dan mungkin itu juga mahal. Selain itu juga nanti proses jualnya juga lama. Nah, jadi kadang-kadang kita segera pengen menjual karena sekarang mungkin membatik itu juga bagian dari ekonomi rumah tangga. Saya kira seperti itu. Jadi membatik itu kan bentuk kreativitas masyarakat yang saat ini berkembang. Tadi kalau kita lihat bicara batik sebenarnya kan dari bahasa tik gitu ya, melakukan penitikan kan seperti itu. Kemudian ternyata perkembangan batik itu kan, kalau batik secara umum pada masa lalu dan dalam konteks definisi dari batik itu kan cenderung mengarah kepada batik tulis, kan seperti itu. Lalu kemudian sekarang banyak orang juga memandang batik tulis itu ya batik cap itu ya batik, printing itu ya batik. Kalau menurut Bu Mazi gimana itu? Ya, yang namanya batik itu sebetulnya, batik itu mempunyai sinonim tadi ya, menggambar atau menulis menggunakan alat. Kemudian yang digambarkan itu motif dengan tadi malam, jadi ada perintang warnanya. Nah, perintang warna itulah yang nanti bisa menjadi motif. Nah, di sini kuncinya adalah ada malam ya. Jadi tadi ada canting. Jadi kalau masih menggunakan malam itu namanya batik, baik batik tulis maupun batik cap. Tetapi kalau printing itu namanya tekstil motif batik. Jadi seperti itu. Kalau printing berarti kain motif batik. Iya, tidak betul. Masuk kategori kepada batik itu sendiri. Bukan. Meskipun motifnya cenderung kepada batik. Jadi sebetulnya yang namanya batik itu adalah tekniknya. Ya, teknik
membuat motif kain? Ya. Kalau saya sih optimis batik itu akan semakin berkembang karena menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Tetapi kadang-kadang kan ada negara-negara lain yang coba untuk mengakui batik sebagai identitas dari negara tersebut. Kira-kira gambaran atau prediksi Ibu untuk perkembangan batik Indonesia, ya. Tadi ada batik Indonesia dan batik lokal. Kedepannya kira-kira seperti apa? Batik lokal itu nanti seperti apa? Dan batik nasional seperti apa? Dan bagaimana supaya kita itu bisa meneguhkan batik itu menjadi kekuatan dan identitas Indonesia supaya tetap bertahan dan tetap lestari? Saya kira insya Allah tetap lestari ya, karena batik itu kan seni kreatif. Dan saya lihat juga sekarang banyak anak-anak muda yang kreatif ya, yang mereka juga tidak malu untuk memperjuangkan batik itu. Nah, kalau kita lihat dalam generasi-generasi pembatik, sekarang itu justru yang bergerak di bidang perbatikan itu justru kaum laki-laki, terutama untuk masalah jual beli dan seterusnya ya. Jadi masalah istilahnya penjualan mungkin semacam itu ya. Kalau dulu kan ibu-ibu yang berperan, kemudian mungkin di pasar atau di mana gitu ya. Tapi sekarang laki-laki, karena menurut ini biasanya yang cerita itu generasi keempat ya, itu bilang sekarang itu tantangannya lebih kuat ya, jadi lebih keras. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin kurang fight, mungkin seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu ya. Jadi saya kira masih sekarang juga saya kebetulan mengikuti beberapa komunitas WA batik ya, ada 3 kalau tidak salah. Itu ada yang memperjuangkan batik warna alam, ada yang pokoknya batik. Jadi yang namanya batik itu yang harus tulis atau cap itu ya. Kemudian ada juga yang memang sangat luar biasa, ini dari saudara-saudara kita, mohon maaf, Tionghoa keturunan, yang sangat luar biasa. Mereka memperjuangkan batik tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Jadi saya kira masih banyak saudara-saudara kita yang memperjuangkan batik, termasuk batik-batik yang mungkin istilahnya premium ya, yang tadi Pak Alam katakan yang kelas tinggi mungkin semacam itu. Saya kira masih. Ya, Bu Maji, saya kira menarik sekali informasi atau pencerahan yang Bu Maji berikan kepada para audiens atau para pemirsa terkait dengan batik, kemudian eksistensi batik, kemudian perkembangan motif-motif batik dan pengaruh batik, dan potensi batik di dalam perkembangan di masa depan terhadap produk itu, terutama yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih sekali Bu Maji, dan semoga informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh Ibu Dr. Siti Mazia ini memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam bagi kita terkait dengan perkembangan dan produk batik yang ada di berbagai daerah dan sekarang masih sangat eksis, bahkan dikembangkan oleh berbagai komunitas yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah perlu ada upaya penguatan yang sungguh-sungguh oleh seluruh stakeholder yang ada di beberapa lembaga, termasuk masyarakat itu, untuk melakukan perlindungan, kemudian pengembangan sekaligus pemanfaatan agar batik yang saat ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan intangible dunia pada tahun 2009 itu dapat lestari dan justru mempunyai makna positif bagi masyarakat, karena bagaimanapun dengan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan membatik juga akan menggerakkan ekonomi lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Maji ya, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.